Halo, assalamualaikum Sobat Bang Muslim semua. Semoga dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Nah, semoga teman-teman masih ingat ya dengan jambu air yang dulu pernah kami beli dari kota Kediri, di mana saat ini jambu tersebut sudah kami tanam ke lahan budidaya atau kita mengenalnya dengan istilah grounding. Nah, setelah sekitar 2 bulan di lahan budidaya grounding, jambu air tersebut sudah tumbuh semakin besar. Namun ada beberapa hal penting yang kami rasa harus tetap dilakukan ya untuk terus mempertahankan pertumbuhannya menjadi tetap maksimal dan optimal tentunya. Mari kita ikuti saja videonya. Nah, setelah dipindah tanam ke lahan budidaya tanah atau istilahnya grounding ya, ternyata pertumbuhan dari jambu air yang kami beli dari Kediri dulu, yang sudah kami bagikan juga videonya, pertumbuhannya ini cukup pesat sekali ya. Nah, ini seolah-olah mereka baru terlepas dari ikatan ya. Nah, hal ini dapat kami lihat dari banyaknya daun dan tunas muda yang semakin banyak tumbuh bermunculan seiring bertambah besarnya tinggi dan ukuran dari pohon jambu yang kami tanam tersebut. Nah, kalau kita ingat-ingat dulu jambunya ini dikirim dalam keadaan kecil ya dan mengenaskan. Nah, kondisi ini tentunya akibat terpenuhinya 3 hal penting ya, atau beberapa hal penting ya, yang memang menjadi syarat utama dari pertumbuhan tanaman agar lebih optimal, yaitu unsur sinar matahari, ketersediaan air dan unsur hara, serta media tanam yang baik, yaitu yang bersifat netral dan bersifat dingin. Nah, kalau semua terpenuhi, pasti tumbuhnya akan bagus. Namun, di balik pertumbuhannya yang maksimal ini, sebenarnya ada beberapa langkah yang tidak boleh kita sepelekan ya teman-teman, dan harus kita lakukan terhadap pada saat budidaya tanaman seperti jambu air ini. Oleh karena itu, mari kita simak saja beberapa langkah-langkah penting tersebut. Nah, hal penting pertama yang perlu untuk kita perhatikan ini adalah adanya gangguan atau serangan dari hama dan penyakit tanaman ya, atau disingkat dengan istilah HPT. Karena jika terjadi serangan tinggi, maka pertumbuhan dan perkembangan dari tanaman yang kita budidayakan ini tentunya juga akan sangat terganggu ya. Terutama apabila daun terganggu, maka fotosintesis itu yang sangat vital juga akan terganggu. Umumnya, serangan dari HPT ini menyerang bagian vegetatif berupa daun dan batang. Namun jika sudah generatif, biasanya bunga dan buah juga sangat rentan diserang. Namun terkadang banyak juga ditemui kasus OPT juga menyerang perakaran, dan ini juga sangat berbahaya. Pengendalian HPT ini dapat dilakukan secara kimia maupun manual seperti yang terlihat di video ini. Oke, ini langkah kedua yang perlu kita lakukan di tahap-tahap awal budidaya ini adalah pemberian pupuk yang dilakukan secara tepat dan bijaksana tentunya ya, dimana pada saat pertumbuhan ini sebaiknya kita perbanyak penggunaan pupuk NPK yang dibarengi dengan penambahan pupuk organik yang tidak bisa kita kesampingkan ya. Nah, pupuk NPK ini sudah kita bahas di bagian pemupukan ya, dengan fungsi-fungsinya yang sangat banyak sekali. Terkadang pemupukan yang tepat ini dapat juga mencegah ya atau menghambat kerusakan tanaman akibat adanya serangan dari HPT. Karena pertumbuhan tanaman dengan serangan HPT ini akan saling berlomba ya. Nah, jika pemupukan kita baik, maka tanamanlah yang akan memenangi perlombaan tersebut. Nah, langkah lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pemeriksaan tunas liar yang tumbuh di bagian bawah sambungan pucuk yang menjadi tunas utama yang memang kita harapkan varietasnya. Nah, ini varietas utama kita harapkan, sedangkan yang di bawah ini yang tumbuh ini adalah varietas yang tidak kita harapkan, sehingga batang bawah ini varietasnya ini adalah varietas yang tidak jelas dan tidak populer. Varietas yang tidak diunggulkan di sini maksudnya ini dari segi buahnya. Namun varietas ini biasanya unggul dari segi ketahanan dan kekokohan batang terhadap serangan penyakit dari bakteri maupun jamur yang menyerang apabila genangan air berlebih, sehingga biasanya yang digunakan adalah varietas dengan batang yang kokoh. Langkah keempat yang juga tidak kalah pentingnya yaitu adanya proses pemangkasan atau pruning istilahnya ya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan
pembagian hasil fotosintesis atau pemasakan makanan agar lebih terfokus pada cabang atau batang utama yang memang kita prioritaskan untuk dipelihara. Pemangkasan atau pruning ini juga dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan masuknya cahaya matahari agar dapat mencapai seluruh bagian daun di bawah-bawahnya itu ya, dan bahkan sedikit mengenai batang dan tanah di bagian dekat perakaran. Tujuan utamanya ini dilakukan untuk mencegah atau mengurangi serangan hama dan penyakit tanaman ya. Nah, ini adalah kenampakan sekitar 8 bulan sampai 10 bulan ya. Kita juga tidak tahu pastinya. Pasca penanaman di tanah budidaya atau yang disebut dengan istilah grounding. Di sini terlihat bahwa jambu yang dibudidayakan ini tumbuh dengan baik dan subur serta sehat dan kokoh. Sambil terus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya, kelima langkah yang sudah kita lakukan tadi ini memang harus tetap kita lakukan ya sampai tanaman benar-benar produktif. Bahkan harus terus dilakukan untuk menjaga pertumbuhan dan perkembangannya selama tanaman itu masih hidup atau masih diproduktifkan. Nah, jadi setiap budi yang kita berikan tentu akan dibalas dengan budi yang baik pula. Nah, dari pengalaman yang sudah kami paparkan ini, kami menyimpulkan juga bahwa jika usaha dan jerih payah yang kita lakukan terhadap tanaman ini tepat, ya sekali lagi tepat, sesuai dengan yang diharapkan tanaman tersebut, maka kemungkinan besar tanaman kita akan berhasil berproduksi seperti yang kita harapkan. Kecil kemungkinan akan mengalami kegagalan yang ada.